Dinda? Apakah Kakanda tidak merasa bahwa Indah baru memiliki seorang permaisuri? Padahal sudah lama naik tahta. Betul juga, Dinda. Sebagai orang tua, seharusnya kita mencarikan permaisuri untuknya. Baiklah, tolong panggil Bawela ke hadapannya. Patih! Panggilkan Bawela ke sini. Boleh, Bu Suri. Kau tidak perlu ikut. Aku mau ikut, Kak. Aku juga ingin mendengar pembicaraan ayah dan ibu. Baiklah. Ada apa, wahai ibu? Begini anakku. Mengingat umur ibu sudah 1 abad kurang 10 tahun, ibu ingin menimang cucu sebelum ajalku tiba. Apakah engkau tidak mau menjadi seorang istri, wahai anakku? Waduh, Bu. Sepertinya aku belum terpikirkan hal itu. Aku sudah duduk di singgasana ini selama bertahun-tahun. Namun, aku tidak merasa membutuhkan istri. Sayang sekali. Apakah kamu tidak takut kalau kesayangan ibu akan tumpul? Tumpul tidak mungkin. Keris ini asik setiap hari. Nah, tolong nak, kabulkan permintaan kami nak. Apakah kamu tidak merasa kasihan dengan kami ini yang sudah tua? Baiklah, jika itu keinginan ayah anda dan ibunda, saya akan turut. Namun, calonku harus sesuai dengan syarat-syarat yang dibuat 5 tahun lalu. Patih, tolong carikan asiknya. Boleh aja. Hal mengenai calon istri untuk Raja Bawela pun kembali dibahas pada saat makan malam keluarga kerajaan Bawelapura. Kira-kira dengan cara apa kita mencarikan seorang permaisuri untuk Bawela? Apa kita adakan perjodohan dengan kerajaan sebelah saja? Aku dengar dia memiliki kekerasan cantik. Menurut ibu, jangan nak. Hubungan kita dengan kerajaan mereka kurang baik. Aduh, aku juga bingung. Aha, Bapak punya ide. Bagaimana kalau kamu take out saja? Toh, kamu juga kan seorang raja. Pasti banyak yang mau. Jangan, ibu gak setuju. Itu hanya akal-akal yang bagus saja. Yang ini lihat kerajaan cantik, seksi-seksi lagi. Aku juga tidak mau, ibu. Jika begitu, bagaimana jika menyelenggarakan sayembara saja? Ide yang bagus, Kak Dik. Aku setuju. Aku gak sabar melihat kata itu. Baiklah kalau begitu. Patih, tolong atur semuanya. Boleh aja. Setelah makan malam tersebut, Patih menyiapkan semua barang yang diperlukan untuk pengadaan sayembara pemilihan calon istri untuk Raja Bawela. Mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta, hingga memutus perwakilan untuk menjadikan panitia pelaksanaan sayembara. Pada keesokan harinya, utusan Patih yakni Juruwarta segera mengumumkan adanya sayembara kepada warga sekitar. Wahai warga setempat, segeralah angkat sumber suara pengumuman penting dari kerajaan. Wah, ada apa ini? Tumben sekali. Oh, saya sedang melayani. Oh, bisa lagi. Saya ikut, Pak. Perhatian, wahai rakyat Bawelapura, berdasarkan kitab yang mulia Raja Bawela, kerajaan akan mengadakan sayembara besar. Siapapun wanita yang mampu membuat raja tersenyum bahagia dan terkesan oleh tulisannya ialah yang akan menjadi permaisuri kerajaan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, calon permaisuri adalah lulusan D2 SD, diutamakan perguruan tinggi negeri, lalu memiliki IPK minimal 2,75, melampirkan surat mencari kerja dari kantor terdekat yang sudah dilegalisir, surat catatan kepolisian dari Polres terdekat, dan surat laporan ditulis tangan dengan materai Rp6.000 dan sediakan 4 foto ukuran 4x6 hitam putih sebanyak 2 lembar. Mas, ini kakak yang pernah
Ya, maafkan saya. Sepertinya saya salah melihat berkas. Tolong ambilkan berkas sebenarnya, wahai saudara Roni. Persyaratan peserta sayembara ini adalah seorang perawan tirtir dan bersedia menunjukkan keahliannya. Kalian bisa daftar kepada Maria dan bertanya terkait teknisnya tertanggal lidah Kuentan 17 Agustus 2006. Wah, kalau begitu aku akan beritahu supaya dia ikut sayembara ini. Kamu gimana? Aku sih ingin memberitakan hal ini, namun sayang putriku belum genap 10 tahun. Wes Pak, kasihan itu ada pelanggan dari tol. Oh iya, maaf Bu. Di wilayah kerajaan lainnya, di sebelah barat dari wilayah kerajaan Gemaripa Lajinawi Totot Kendreng, Kertoharjo Tuturi Handayani, Jerbasuki Mawabea. Wah, ini kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan harkat dan martabat kita sebagai keturunan Merah Biru. Mau tidak mau, Paulina harus jadi permaisurinya. Siapa sih yang tidak mau menjadi permaisuri di kerajaan yang makmur ini? Tenang saja, ayah, ibu, aku akan melakukan segalanya. Iya, lagi pula Caroline ini sangat cocok loh dengan Raja Bawela. Pasti dia akan menjadi permaisuri selanjutnya. Benar, sudah cantik, pintar, pengalaman lagi dari sisi kerajaan. Gak kayak yang lain. Ups. Hahaha, aku tahu itu. Sudah pasti aku yang dipilih. Tenang saja Caroline, kita berdua bakal bantu kamu buat menangin sayembara kali ini. Ibu dan ayah juga akan membantu nak. Secara kita kan dekat dengan keluarga Raja Bawela pula. Kita bisa menggunakan jalur dalam. Sebentar lagi, aku akan menjadi ratu dan menduduki singgasana di kerajaan besar daerah ini. Sementara itu, di wilayah lain, sang pati pun mengumumkan sayembara tersebut. Padahal sebenarnya kamu harus ikut deh. Aduh, gak mau aku, pasti saingannya berat. Ya, meskipun kita orang miskin, itu gak menutup kemungkinan kita untuk jadi orang kaya kok. Tuh, sama aja dong kayak gitu. Menurutku, mengapa kamu tidak mencobanya? Apa nih? Kalau kamu tidak mencobanya? Ya, paling hilang muka aja sih. Karena aku mau ditaruh di mana kalau pas sudah kalah. Kamu jangan begitu. Tidak apa-apa bodoh, kamu juga mempunyai bakat. Siapa tahu Raja tertarik dengan bakatmu. Baiklah, aku akan mencoba saran dari kalian semua. Iya dong, tadi aku hanya bercanda kok. Kami semua pasti akan mendukung kamu. Sofia. Oh iya Sofia, kamu juga ikut saja sayembara ini sama dengan Godo. Kan, tapi aku takut aku gak berhasil. Benar tuh kata si Ibu, kamu dia cantik banget sosok. Kecuali kalau mau kamu kayak si Ibu, itu yang ada Raja malah pingsan karena ada kamu yang terbaik. Ya maaf. Satu hari sebelum penyelenggaraan sayembara dimulai. Saya saudagar kaya dari negeri seberang datang ini. Oh, Anda yang akan mendaftar lewat jalur belakang itu ya? Temannya ayah saya? Betul. Kalau begitu, mari ke Maria. Selamat siang, Bapak dan Ibunya Carolina ya? Yang mau daftar lewat jalur belakang itu kan? Ya, betul. Untuk jalur belakang, kalian berdua harus membayar sebesar 3 miliar. Kok mahal banget sih? Saya kan teman ayah Roni. Iya nih, lagian Roni juga punya jabatan kan? Bisa kali ditawar. Waduh, Bapak dan Ibu ini orang terpandang di negeri ini. Masa kalian membayar 3 miliar saja tidak bisa? Kalian berdua ini seperti para daun tikus di
100 juta lagi itu untuk biaya konsumsi dan sisanya itu untuk sebagai pelicin untuk anggota kerajaan. Tapi itu mahal sekali. Apa dengan 3 miliar ini anak saya sudah pasti akan dapat penghasilan kerajaan? Pak, Bu, saya jamin anak Bapak dan Ibu akan menjadi permaisuri di kerajaan ini. Sebenarnya kamu punya uang 3 miliar kan? Terima kasih, Pak, Bu, saya terima uangnya. Di keesokan harinya, tibalah hari penyelenggaraan sayembara dimulai. Para pendaftar sayembara dari penjuru pun dimulai mengurumuni wilayah kerajaan. Tapi, 2 di antara pendaftar agak sedikit pertikaian. Kalian juga ingin mengikuti sayembara ini? Kalau iya, kenapa emangnya? Ada masalah? Aduh, kalian ini nggak sadar ya? Kalian kan dari keluarga miskin, anak seorang pembantu, dan tidak berpendidikan. Duh, najis tahu kalau persaingannya kayak gini mah udah pasti aku yang dipilih. Nenek Lampir, apa maksud menghina kami seperti itu? Meski kami ini miskin, bukan berarti kalian lebih baik daripada kami. Kayak harta, tapi gak kayak hati. Cik, betul. Dasar orang sombong, tidak tahu malu. Lidah buaya, bunga bangkai, kuis kucing. Orang miskin, aku yang gitu ya. Kau itu tidak sebanding sama Kak Alina. Lah, emang kenapa? Sama-sama makan nasi kan? Manusia juga kan dia. Udah, hajar aja. Sudah, jangan berkelahi di sini. Nanti yang ada kita bisa diusir sama Bante. Dasar kampung. Sayembara udah mau dimulai tuh. Sebaiknya ayo kita pergi. Ya dia benar, mending kita masuk. Benar. Setelah terjadi pertikaian kecil, mereka akhirnya berbondong-bondong memasuki istana. Di dalam istana terdapat Pati yang siap untuk memulai acara sayembara ini. Apa ini? Ribut-ribut di kerajaan yang sakral ini. Maafkan kami, Pati. Ini menjadi salah kami. Carolina, Pati, dia yang memulai pertikaian ini. Oh, kok gitu sih? Jelas-jelas kalian nih yang buat Carolina jadi marah. Pati, apa tidak sebaiknya kita usung mereka dari sini? Iya, benar, Pati. Jika mereka tetap ada di sini, kemungkinan sayembara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Woi, jangan mulutmu ya, sembarangan. Sudah. Raja menyelenggarakan acara ini untuk mencari permaisuri, bukan untuk melihat kalian bertengkar. Maafkan kami, Pati. Ini menjadi salah kami. Sudah, silakan duduk dengan tenang. Baik, terima kasih kalian. Setelah terjadi pertikaian kecil itu, akhirnya raja pun masuk ke dalam istana dan memulai acara sayembara ini. Beri hormat kepada keluarga kerajaan. Baiklah, duduk. Setelah pemberian penghormatan kepada keluarga kerajaan, mereka masing-masing duduk di singgasana mereka. Baiklah, karena pembukaan sudah selesai, mari kita masuk ke acara selanjutnya. Patih, silakan dimulai. Acara pertama yaitu memperkenalkan diri kepada raja. Dimulai dari Putri Carolina. Ampun Paduka, hamba datang untuk mempersembahkan diri, kecantikan dan
kelembutan hamba semoga menjadi anugerah bagi istana ini. Sungguh halus. Namun tadi siapa nama kau itu? Hamba Carolina Paduka. Paduka bisa memanggil hamba Caroline. Carolina ya? Cantik memang. Namun namamu susah sekali. Aku bahkan cepat melupakannya. Peserta selanjutnya yaitu Putri Sophia. Hamba ingin mempersembahkan pembangunan bendungan baru agar rakyat sejahtera. Wahai Putri Sophia, engkau sungguh cerdas dan berwawasan luas. Namun, jujur saja, aku tidak mengerti sama sekali tentang bendungan. Kakak Paduka, cinta kalian harus saling memahami untuk saling memiliki. Peserta selanjutnya Putri Godo. Siapa tadi nama engkau, wahai? Anak bodoh Paduka. Tapi mohon jangan disalahkan menjadi bodoh nanti harus sesungguhnya. Sekian untuk acara hari ini. Ya, acara ini akan berlanjut lagi nanti malam. Semua orang di istana menertawakan Godo, seolah-olah Godo menghibur mereka di istana. Sedangkan Carolina yang melihat itu semua merasa kesal dan ingin memberikan kesialan pada Godo agar ia dipermalukan di istana ini. Apa kalian tidak melihat tadi ajak kalian senyum pada Godok? Iya, jangan-jangan Godok pakai sihir biar semua keluarga raja ketawa melihat dia. Betul juga ucapan Mudera, tidak bisa dibiarkan ini. Bisa-bisanya nanti aku kalah dan tidak akan bisa mendapatkan harta di kerajaan itu. Tenang saja, Carolina. Kami akan selalu membantu kamu untuk memenangkan sayembara ini. Mana kita mau pakai cara ini? Godok, berhati-hatilah. Kenapa? Kamu harus berhati-hati kenapa? Ada yang ingin mencelakaimu. Hingga akhirnya kegiatan terakhir pun dilaksanakan pada malam hari. Para dayang sibuk menyiapkan jamuan untuk makan malam di sayembara di istana kerajaan. Aduh, piring emasnya jatuh lagi. Tika, itu kan piring dari kerajaan kakak. Ampun, sangat saya gemetar memikirkan siapa calon permaisuri yang akan terpilih oleh raja. Aku sih yakin yang menang pasti Carolina. Bajunya aja paling berkilau di antara putri-putri yang lain. Belum tentu, raja bakal senang sekali melihat putri Godok. Nanti sambut nanti. Di sisi lain, di aula kerajaan, sayembara masih dilanjutkan dengan penampilan bakat dari tarian para putri. Semua penampilan berjalan dengan lancar, tetapi tidak dengan penampilan Putri Godok. Tiba-tiba saja musik kerajaan itu mati. Perlakuan itu dianggap tidak menghormati keluarga kerajaan Bawelapura.
Siap, Maharaja. Godot yang mendengar itu kebingungan dan keluar dari tempat itu dengan perasaan sedih. Hei Godot, sudah kukatakan berhati-hatilah. Tidak mendengarkanku. Berhati-hati kenapa? Kamu tidak menjelaskannya. Orang yang membuat kekacauan ini adalah Carolina Godot. Dia sengaja menyebut sesuatu yang kamu pilih. Apakah dia iri? Iri kepada siapa? Ya, dia iri. Terutama pada Godot. Dia iri karena kemarin raja mengujimu. Aku tidak merasakannya. Ya, sudahlah. Apa kau ingin balas dendam? Jangan. Nanti sama saja kita seperti Carolina. Kita tunggu saja pengumuman dari raja. Semua peserta berkumpul di aula kerajaan. Musik megah yang terdengar dan saatnya rakyat mendengarkan pengumuman dari sang raja. Mohon membuka seluruh peserta dengan telah menampilkan yang terbaik. Saatnya untuk berbeda menjadi. Baiklah. Setelah saya menimba dengan hati dan pikiran, dengan meminta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pilihan saya jatuh kepada Putri Godot. Tidak, apakah ini semua tidak adil? Kalau sudah, apakah Paduka yakin? Dia bahkan datang dengan sendal copot dan bahkan dia gagal untuk menampilkan bakatnya. Ya, ini semua tidak adil. Kita udah capek-capek buat Godot ini gagal. Gimana bisa? Hah? Apa yang kalian lakukan kepada Putri Godot? Paduka, maafkan kami Paduka. Ampun, itu semua salah kami. Jangan Benar-benar membuat keributan. Patih, tolong antarkan mereka ke penjara bawah tanah. Siap, Jangan Paduka, ampun Paduka, jangan bawa kami Paduka. Tidak Godot, engkau membuat hati saya tenang dan senyum secara tulus. Engkau jujur apa adanya dan membuat saya mudah kembali. Jika demikian keputusan kedua, hamba dan putri lainnya mengucapkan selamat kepada Putri Godot. Justru dengan ketulusan hatimu yang membuatmu pantas menjadi permaisuri, nak. Mulai hari ini, kerajaan Bawelapura akan dipimpin oleh Raja Bawela dan seorang permaisuri, Putri Godot. Akhirnya, raja yang lapuk ini menemukan cinta yang tidak lapuk oleh waktu. Pesan moralnya yaitu cinta sejati tidak diukur dari rupa ataupun harta, melainkan dari ketulusan hati dan kejujuran dalam